Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaq wa ayyidnahu qal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak para narasumber, Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Anas Hashri, Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin, dan Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan, Bapak pengurus organisasi, pengurus wilayah, pengurus daerah, kader-kader hebat organisasi Nahdlatul Watan yang hadir pada hari ini dalam rangka peresmian kantor pengurus besar Nahdlatul Watan di pusat di ibu kota negara di Jakarta. Kantor yang selama ini kita damba-dambakan, ya, mimpi yang hari ini tercapai, terwujud, bahwa harapan semua warga dan amanah dari musyawarah kerja nasional Mukernas yang terakhir adalah, salah satunya adalah membuka kantor PB di Jakarta. Dalam rangka itu semua, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan dengan halaq pengembangan diri tentang pengembangan organisasi, yaitu penilaian tentang substansi baiat dalam tradisi Nahdlatul Watan. Baiat dalam bahasa Arab disebut bai'ah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Mereka yang berjanji, yang memberikan baiat kepadamu, wahai Muhammad, mereka sedang berjanji dan mengambil disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baiat atau ahd itu bukan hal yang baru, bukan ciptaan al-maqfurah Bapak Maulana Syekh, bukan ajak-ajak, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa, ya. Tapi ini amanah dari guru beliau, dari guru-guru beliau, dan amanah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, pada hari ini, pada kesempatan ini, sekalipun saya diminta untuk membukanya saja, tapi mungkin sedikit tentang baiat dan pentingnya baiat, terutama di era sekarang ini. Baiat dalam bahasa Arab disebut al-bai'ah atau al-ahd. Sehingga dari kita sudah berbaiat kepada Allah SWT di alam ruh. Sekarang kita kembali berbaiat lagi, berahd lagi. Itu disebut sebagai tajdidul ahd, pembaruan komitmen, pembaruan perjanjian yang sudah kita berjanji dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika kita ditanya komitmen kita menjadi hamba Allah SWT dan saya sebagai Tuhanmu, dan kita berjanji bahwa la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Maka dari waktu ke waktu, kesempatan tertentu, kita perlu tajdidul ahdi, pembaruan komitmen. Termasuk ketika berbaiat di hadapan raja, berbaiat di hadapan pemimpin, berbaiat di hadapan guru, dan dalam hal ini berbaiat kepada pimpinan organisasi. Maka sekali lagi secara garis besarnya adalah baiat itu kita sebut pembaruan atau tajdidul ahdi, pembaruan komitmen. Karena ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti di situ ada perjanjian, ada komitmen kita bahwa akan menjalankan syariat Allah SWT, menjalankan perintahnya, menjalankan segala pesan-pesannya. Maka ketika kita berbaiat menjadi salah seorang, menjadi warga ini, berarti itu komitmen sebenarnya, atau komitmen untuk menjadi warga yang menjalankan segala apa yang sudah kita putuskan bersama. Antara lain adalah memutuskan pimpinan dalam musyawarah, dalam muktamar. Kita putuskan, kita angkat seorang pemimpin. Itu artinya satu komitmen bahwa ya kurangi anunya asli saya yang sudah mulai panas. Mulai panas 20 itu. 16 atau 18. Nah, kalau dulu di hadapan Al-Maqurah Bapak Maulana ini berdiri dan sebagai mursyid dalam bertarekat atau beribadah, itu dianggap hal penting. Kemudian setelah berpuluhan tahun, mungkin di antara kita ada yang terkikis keyakinan dan pengetahuan atau pembaruan komitmen itu. Kenapa harus pembaruan? Kenapa harus kita memperbarui komitmen kita berorganisasi? Pertama, disadari atau tidak, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan sosial, perkembangan manusia secara umum itu mempengaruhi karakter, mempengaruhi pemikiran, sehingga bisa saja warga ini yang 50 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu tidak lagi ada sekarang ini, atau minimal berkurang. Mohon maaf. Mungkin sudah langka, atau sekarang orang yang hidup di zaman Bapak Maulana Syekh tahun 60-an, 70-an, kalau ada orangnya sekarang ini dianggap makhluk langka. Haji Abdurrahman Praya itu guru yang berorganisasi, dan sering sekali saya sampaikan di acara-acara seperti ini. Putusan dari Pancor datang setelah maghrib, setelah isya, itu tahun 60-an. Pak Haji ditunggu, Ustaz ditunggu kemanikan di Pancor si Bapak Maulana Syekh. Oh nggih. Waktu itu tidak ada mobil sebanyak sekarang ini. Waktu itu mungkin jalan tidak semulus sekarang ini.
Nggih, katanya. Ganti baju, berangkat terus. Berangkat terus. Cerita, bukan sekali atau dua kali terjadi seperti ini. Dari ceritanya, kadang saya sholat subuh di Muntung Baan. Kadang saya sholat subuh di Mas Bage. Ini kenapa tidak ada mobil malam hari, jalan kaki. Kira-kira ada. Ya heran. Diketawain kalau ada seperti itu dulu. Manusia aneh disebut. Manusia planet. Itu sebabnya karena pergeseran moral, pergeseran akhlak, pergeseran ke sosial ya, maka dibutuhkan dan penting. Bahkan mungkin tidak lagi setiap kali menerima ijazah misalnya, atau tidak setiap kali pelantikan baru dibaiat, tidak. Mungkin kedepannya diperbanyak baiat itu supaya mengingatkan kalau ini tajdidul ahdi itu makhluk diminta atau dianggap baik ya, tajdidul ahdi, pembaruan komitmen. Maka semakin banyak, semakin sering mungkin pembaruan komitmen ini akan semakin baik. Terima kasih guru-guru kita, para narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang pentingnya tentang pentingnya baiat. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Tidak menutup kemungkinannya asumsi orang sekarang ini bahwa baiat itu adalah kepentingan pimpinan saja. Mungkin ada yang menganggap bahwa baiat ini pengkultusan terhadap seseorang. Bisa saja. Apalagi di samping kiri kanan kita itu belum tentu berjiwa, berhati seperti kita. Bisa saja warga kita akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak menguntungkan kita, tidak menguntungkan warga. Yang ingin saya sampaikan bahwa tajdidul ahdi di sini bukan semata-mata kepentingan pimpinan, tapi kepentingan kita. Allah SWT berfirman, in ahsantum li anfusikum. Sementara poin-poin perjanjian itu tidak ada yang merugikan kita. Justru penuh dengan keuntungan. Berjanji bahwa akan bertakwa kepada Allah, berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua. Itu semua kebaikan, kepentingan, kebutuhan kita. Maka kamu lakukan itu, keuntungannya akan kembali kepada Anda. In ahsantum li anfusikum. Ini tidak bisa ditawar lagi, bahwa baiat di Nahdlatul Wathon itu adalah kepentingan kita secara perorangan, kepentingan bersama secara global, secara keorganisasi, kepentingan secara individu, kepentingan secara kelompok. Maka saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka kita perbanyak seminar-seminar seperti ini, kajian-kajian seperti ini, untuk saling mengingatkan. Karena saling mengingatkan itu adalah sifat terbaiknya orang-orang mukmin. Tanfa'ul mu'minin.
mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Selamat berdiskusi ya tentang ke-NU-an, tentang baiat. Apalagi malam ini kita di hadapan guru-guru kita, guru besar kita, guru hebat-hebat kita, yang ya dari saya lihat dari 3 kelompok yang berbeda usia dan berlatar belakang yang sangat beda. Ya, jadi ada di ujung saya sana itu ada murid yang terakhir menerima langsung dari guru besar kita Al-Mughfurlah Bapak Maulana Syekh. Sementara yang di tengah dari unsur keluarga, dari orang dalam, sahibud dari adra, sahibud dari adra. Itulah sebabnya Sayyidah Aisyah disebut muallimatur rijal, karena beliau adalah banyak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dalam. Nah, ilmu dalam. Karena ilmu itu ada yang wajib disampaikan, ada yang boleh disampaikan, ada yang ntar dulu, jangan sembarangan disampaikan. Nah, beliau itu orangnya. Nah, kemudian Ayanda sudah lama Tuan Guru nggih. Sejak tahun 76. 1976 teh. 77. Mengajarnya Enggak, belum berangkat ke Mekah. 76 atau 77? 76. Ya. Sejak itulah yang mulai mengenal Tuan Guru Haji Lalu Anas Asyri. Pengiring setia guru-guru kita di Mekah. Mulai dari pengiring guru setia dari Lombok, Maulana Syekh, dan di Mekah di hadapan beliau saya sanjung ya. Beliau adalah pengiring-pengiring ulama besar di Mekah. Terutama Syekh Adnan Hikmatullah. Disitulah sanad kami ya menyatu di Maulana Syekh Adnan. Dan itulah keunikan saya juga. Ketika saya menerima sanad dari muridnya Bapak Maulana Syekh, sekaligus menerima sanad dari Bapak Maulana Syekh, dan mohon maaf, menerima juga sanad dari orang-orang kebanggaan Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah. Beliau Al-Mukarram Tuan Guru Lalu Anas Asyri. Demikian, mohon maaf atas mungkin ada kesalahan, kehilapan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Bukan. Ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, seminar ke-NU-an dinyatakan terbuka dan resmi. Demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.